Salam kemenangan. 2021 adalah tahun kemenangan. Tahun yang kita percaya bahwa Tuhan akan lebih dahsyat lagi menyertai kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan demikian, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dan dengan tanganku yang membawa kemenangan." Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tahu di tahun 2020 setiap orang, bahkan bangsa-bangsa, bahkan seluruh agama yang ada, kepercayaan yang ada, kita telah memiliki sebuah doa yang sama supaya dijauhkan dari sakit penyakit. Kita juga menjadi sama dalam hal pergumulan, kecemasan. Kita juga sama dalam hal kebiasaan yang baru, di mana kita harus memakai masker untuk dapat menghindari keadaan-keadaan yang ada ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tahun 2021 saya mendapatkan pesan Tuhan yang begitu kuat untuk disampaikan kepada umat Tuhan, bahwa tahun 2021 adalah tahun kemenangan, karena Tuhan janji Tuhan mau melihat umatnya tetap teguh berpegang dan mengalami kemenangan-kemenangan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah tahun 2020 penuh masalah, tapi kita mau melihat tahun berikutnya, tahun 2021, kasih karunia Tuhan semakin dahsyat lagi dicurahkan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagaimana supaya kita mengalami kemenangan di tahun yang kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi selanjutnya? Ada 4 hal yang Tuhan katakan, yang Tuhan pesankan kepada kita sebagai orang percaya. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita melihat Yesaya 41 tadi, jangan takut. Itu bicara tentang apa? Ada sebuah seruan supaya setiap orang percaya menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, langkah pertama untuk kita dapat meraih kemenangan adalah menaruh sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka sulit sekali dan Tuhan tidak punya alasan untuk dapat menolong kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 145 ayat 9, di sana dikatakan, mari kita, bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat baik bagi kita semua. Ini menjadi sebuah sistem yang harus kita ciptakan terlebih dahulu di alam pikiran kita, bahwa Tuhan itu sangat baik. Ketika kita mempercayai Tuhan sangat baik, maka yang kedua Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa lakukan untuk meraih kemenangan di tahun 2021. Yang kedua, kita harus memiliki kerendahan hati. 2 Tawarik 7 ayat 14 di sana dikatakan, dan umatku yang merendahkan dirinya, berbalik daripada jalan-jalan yang jahat, maka aku akan memulihkan mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, untuk dapat meraih kemenangan itu kita perlu memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati itu apa? Kerendahan hati bicara tentang di mana kita menyadari bahwa kita tidak bisa berjalan, bahwa kita tidak bisa sukses, bahwa kita tidak mampu apa-apa kecuali Tuhan yang menyertai kita. Ketika kita memiliki kerendahan hati, maka kita akan menghormati Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana supaya kita melihat 2021 menjadi tahun kemenangan adalah memiliki ketaatan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam Yesaya 56 ayat 1 di sana dikatakan kita harus memiliki ketaatan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menjadi orang yang rendah hati saja tanpa diikuti dengan ketaatan. Ketika kita berkata, Tuhan saya merendahkan hati, di situ artinya kita siap untuk melakukan ketaatan. Ketaatan terhadap apa? Ketaatan terhadap apa yang difirmankan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, taat itu simpel. Apa yang kita dengar dari Tuhan, kita lakukan. Jangan beralasan. Makanya dikatakan dalam Amsal, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudara, jangan bersandar kepada pengertian Bapak Ibu Saudara sendiri, tetapi taati apa yang saudara dengar dari Tuhan. Karena ketaatan mendatangkan berkat, dan melalui ketaatan kita akan melihat Tuhan dahsyat di tengah-tengah kita. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa meraih kemenangan ini, yang keempat adalah
kita harus memiliki mental pemenang. Bapak Ibu Saudara dikasih, kita ini lebih dari pemenang. Itu sebabnya ketika Tuhan berkata kamu ini lebih dari pemenang. Kalau bahkan dikatakan dalam Roma 31, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita harus memiliki mental pemenang. Apa itu mental pemenang? Mental pemenang, mental pikiran-pikiran yang positif. Sebuah kemajuan yang harus kita mulai teruskan dan kita perjuangkan. Kehidupan yang harus terus kita perjuangkan dengan semangat. Bukan menjadi pecundang yang takut, tapi menjadi pemenang. Karena kita diciptakan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang akan meraih kemenangan-kemenangan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita memiliki mental pemenang, maka kita memiliki alasan untuk dapat berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan juga punya alasan akan melimpahkan kasih-Nya yang dahsyat atas kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk kita meraih kemenangan-kemenangan di tahun yang berikut ini, ke tahun yang kita tidak tahu akan seperti apa, miliki 4 hal. Yang pertama, percayai Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, miliki kerendahan hati. Yang ketiga, taati apa yang saudara dengar dengan Tuhan. Yang keempat, jaga mental pemenang. Ketika kita melakukan 4 hal ini, saya percaya apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, sekalipun banyak badai goncangan-goncangan di tahun 2020, tetapi di 2021 Tuhan akan menyatakan lebih dahsyat lagi kasih karunia-Nya, sehingga kita bisa menjadi keluar sebagai pemenang dan kita bersorak-sorai, kita melihat Allah bekerja dengan dahsyat. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, bicara tentang perjalanan yang sulit, kita tidak melihat masalah kita besar, tetapi kita melihat siapa yang berjalan dan yang menyertai kita. Karena itu menjadi penting bagi kita. Selamat menjalani tahun 2021. Tuhan katakan saudara adalah pemenang. Saudara adalah pemenang. Tuhan memberkati kita.